Sahabat racing mania semuanya, kali ini saya akan garap satu buah motor Honda Beat FI yang starternya kasar. Motor ini lemot, motor ini nggak bisa stasioner. Jadi seperti biasa yang akan kita garap adalah kita akan servis dulu di bagian throttle body. Kita cek dan kita periksa seperti apa keadaannya. Saksikan terus videonya. Oke kawan-kawan semuanya, karena sedikit parah yang dialami oleh motor ini, akhirnya untuk setting atau servis motor Beat injeksi starter kasar ini saya lakukan pembongkaran. Biasanya untuk servis seperti ini, kalau misalkan kendala yang dialami agak ringan, itu nggak usah pakai bongkar seperti ini. Ini karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kita setting seperti biasa dari luar. Ini karena sangat kotor sekali. Ini kondisi throttle bodinya sangat kotor sekali itu. Jadi saya harus cleaner dulu bagian dalam sini, bagian dalamnya, bagian luarnya di sini harus saya bersihkan dulu dan nanti kita setting. Nah, di sini seperti biasa untuk penyelesaian masalah yang terjadi lemot dan tidak bisa stasioner itu ada di bagian sini. Nah, utamanya di bagian skrup ini dan di bagian TPS ini atau throttle position sensor ini dan ini ya. Nah, untuk penyelesaian di bagian SAM atau stasioner, nah ini bagian skrup ini kita bongkar. Bagian skrup ini kita buka, kita cek kondisinya. Kita buka satu-satu ya, kita selesaikan satu-satu. Nah, ini sangat parah sekali kawan-kawan. Ini sangat fatal. Di sini sudah tersumbat oleh kotoran-kotoran. Nah, ini lubang-lubang kecil yang ada di pinggir ini tidak boleh tersumbat. Ini sudah benar-benar tersumbat kawan-kawan. Ini sudah basah sekali tuh. Nah, ini harus dibersihkan kondisinya. Ini harus yang bolong di sininya pun tuh. Ini sudah banyak kotoran yang menyumbat di dalamnya. Ini harus bersih. Bentar. Kita bersihkan pakai koas menggunakan bensin saja ya. Ini udah cukup menggunakan bensin dan koas sudah cukup. Nah, ini sudah bersih kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat sudah bersih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal simpan saja dan nanti untuk tahap settingan putaran-putarannya, putaran tutup dan bukaannya nanti selanjutnya kita bahas. Ini kita simpan dulu. Nah, kemudian ke bagian TPS. Nah, untuk bagian TPS ini, jadi di bagian sini penyelesaian lemot. Jadi motornya lemot. Nah, untuk mengatasi lemotnya itu ada di setelannya, ada di sini. Nah, jadi skrup ini tinggal kita kendorkan. Biasanya bagian dari TPS ini bisa kita atur ketinggiannya, bisa naikkan dan bisa diturunkan. Nah, biasanya untuk kondisi lemot itu kondisi TPS ini kurang ke atas. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ada yang belum punya scanner, jadi tidak tahu voltase berapa, ukuran voltase yang diharap atau yang diketahui, jadi nggak apa-apa, kita tinggal kendorkan saja ini, kemudian kita naikkan sini, ini naikkan ke atas. Nah, nanti kalau misalkan sudah dinaikkan pol, kencangan dulu, nanti tinggal kita hidupkan mesinnya. Kalau misalkan sudah enak atau misalkan mau diatur lagi, tinggal kendorkan, turunkan dikit sedikit sampai kondisinya mencari posisi yang enak. Ini bisa diatur dari bawah sampai ke atas, bisa diatur ya, cari posisi yang paling enak. Nah, nanti kalau sudah pas, sudah ketemu enak dan tidak lemot lagi, baru dikencangin. Oke. Nah, itu mungkin untuk tahap-tahap pembahasan di bagian ininya. Dan untuk prakteknya nanti ini akan saya cleaner dulu, akan saya bersihkan dulu bagian sini, karena ini kondisinya sangat tidak memungkinkan sekali untuk dipakai, sudah kotor sekali ya. Kita bongkar untuk bersihkan dulu ya kawan-kawan. Nggak usah lihat lah untuk tahap-tahap pembersihannya. Saya harap kawan-kawan sudah ngerti lah cara membersihkannya.
Kawan-kawan semuanya, ini juga salah satu penyebab performa motornya nggak bisa normal. Ini kotorannya sudah parah sekali kawan-kawan. Ini, aduh, ini kayaknya ini servisnya 2 tahun sekali ini. Sudah parah banget kawan-kawan. Kita akan bersihkan dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Kawan-kawan semuanya, ini tahap pembersihannya sudah beres. Sekarang kita langsung tahap merangkaikan ya. Kita rangkaikan dan nanti kita settingkan part-part yang berada di tertempel di bagian throttle body ini. Nah, ini jangan lupa untuk bagian karet ininya jangan tertinggal ya. Ini karet seal penahan kebocoran. Kemudian kita pasangin ininya. Ini harus benar-benar kencang, tidak boleh ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, performa motornya tidak akan bagus. Set. Nah, ini udah terpasang. Kemudian kita pasang bagian sini. Nah, kita mulai pasang untuk bagian ini ya. Ini untuk TPS ya. TPS kita pasangkan. Nah, untuk pemasangan TPS ini usahakan pemasangannya sangat presisi ya. Harus presisi sekali. Nah, kita pasangkan pakai murnya, bawa skrupnya. Nah, kemudian setelah seperti ini, nah jadi usahakan ini tarik ke atas ya, ke sini. Nah, ini kan bisa digoyang ke bawah ke atas. Usahakan tarik ke atas. Nah, seperti ini ya, tarik ke atas dan skrupnya kencengin. Ini untuk mempermudah nanti pas settingan ya. Nah, jadi seperti ini posisinya. Jadi posisinya agak naik ke atas ya. Ini difungsikan agar motornya responsif, agar tidak lemot ya. Nah, kemudian kita pasang bagian ini. Nah, untuk bagian sini usahakan ini pernya dalam kondisi seperti ini. Jadi bermain seperti ini, main ya pernya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan pernya sudah tidak main seperti ini, bisa ditarik sedikit, dimolorkan bisa sedikit. Nah, pokoknya harus seperti ini ya. Oke kawan-kawan semuanya, ini kondisinya sudah beres, sudah terpasang semuanya. Sekarang kita langsung pasang saja ke bagian motor. Kita langsung pasangkan ya teman-teman. Ini throttle body sudah terpasang kembali nih. Sekarang tinggal setting bagian skrup ini ya. Nah, bagian skrup ini pasangkan kalau sudah bersih ya. Terus pasang, puter sampai mentok. Pokoknya sampai mentok ke posisi jalur searah jarum jam, terus sampai mentok. Nah, setelah mentok seperti ini, untuk sebagai patokan kawan-kawan bisa buka puter 3 putaran ya saat. Jadi seperti ini cara muternya. Nih seperti ini. 1 2 3. Nah, ini sebagai patokan dulu. Sebagai patokan, kalau misalkan nanti stasionernya kurang enak, masih belum ketemu enak, bisa disetting lagi sampai batas 5 putaran ya. Jadi bisa antara 3 sampai 5 putaran. Pokoknya ini fleksibelnya 3 sampai 5 putaran. Itu yang settingan yang biasa saya lakukan dan settingannya ketemu dengan enak. Oke, kita coba dulu di 3 putaran. Sekarang kita langsung coba hidupkan motornya ya. Kita akan coba hidupkan bagaimana kondisi motornya sekarang. Oke. Nah, jadi sekarang kondisi motornya, stasionernya sudah bagus.
gasnya juga responsif. Oke kawan-kawan, jadi itulah tahap-tahap pembetulan apabila kawan-kawan mengalami masalah seperti yang dialami oleh motor ini. Oke, jangan lupa kawan-kawan lakukan tahap-tahapnya, jangan sampai keliru ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.